Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Cahyadi. Saya peserta Laser CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 14 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas membuat mind map yang berisikan konsep-konsep terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut adalah mind map yang telah saya buat, di mana dalam mind map ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Ada yang tahu? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu bedanya dengan wawasan Nusantara apa ya? Baik, saya coba akan jelaskan dari arti sempit, bahwa wawasan Nusantara yaitu cara pandang atau ruang lingkup lebih ke arah bentuk geografis, teritorial, kewilayahan, berdasarkan Pancasila maupun Undang-Undang 1945. Sedangkan wawasan kebangsaan, cara pandang atau ruang lingkupnya itu pada bentuk persatuan maupun kesatuan wilayah. Jadi kalau untuk wawasan Nusantara lebih ke arah bentuk geografisnya, sedangkan wawasan kebangsaan lebih ke arah persatuan kesatuan wilayah. Selanjutnya, wawasan kebangsaan ini kita mulai dengan sejarah. Sejarah kebangkitan nasional dilatar belakangi oleh organisasi yang bernama Budi Utomo. Budi Utomo, Budi yang berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau peradilan. Utomo yaitu tingkat pertama atau sangat baik. Budi Utomo ini didirikan di Jakarta tanggal 28 Oktober 1908 oleh mahasiswa Stovia atau Sekolah Kedokteran yang cikal bakal FKUI, dan Budi Utomo ini diinisiasi oleh Bapak Sutomo yang menyampaikan gagasannya kepada Bapak Wahidin Sudirohusodo dalam suatu rapat kecil, yang dimana rapat kecil tersebut juga terdapat Bapak Gunawan Mangunkusumo, Suraji maupun Suwarno. Tanpa disadari bahwa rapat kecil tersebut merupakan titik awal pergerakan nasional untuk menuju Indonesia merdeka. Adapun tujuan dari dibentuknya Budi Utomo ini yaitu memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Jadi fokus dari Budi Utomo ini yaitu untuk memajukan pendidikan melalui sekolah-sekolah maupun kebudayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia ini dilatar belakangi oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda, lalu membuat suatu organisasi yang disebut dengan Indisi Vereniging. Nah, organisasi ini merupakan pergerak nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia, dan pemerakasannya yaitu Sunan Kasayangan dan RN Noto Suroto. Adapun tujuan dari organisasi ini yaitu memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Namun pada tahun 1925, Indisi Vereniging ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia dan diketuai ketua barunya itu yaitu Sukiman Wireja Sanjojo. Selanjutnya, Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Nah, Kongres Pemuda 1 ini dilaksanakan 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Adapun hasilnya itu dari Kongres Pemuda 1 yaitu mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia baik secara fusi maupun federasi. Jadi pemuda itu harus bisa berorganisasi. Terus yang kedua ada Kongres Pemuda 2 dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Nah, ini adalah momen bersejarah di mana dari Kongres kedua ini dihasilkan Trilogi Pemuda atau Sumpah Pemuda dan penetapan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan.
Dan selanjutnya BPU PKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Hosokai. Dibentuk tanggal 29 April 1945 atas usulan Kumaki Chiharada dan diketuai oleh Rajiman Widjodiningrat dengan tujuan menyelidiki persiapan kemerdekaan. Sebab pemerintah Jepang ini memberikan suatu reward kepada bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia akan merdeka karena pada saat itu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Nah, dan pada sidang BPUPK ini adapun sidang pertama BPUPK ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan yang dibahas itu mengenai bentuk filsafat dasar negara. Dan sidang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945. Namun ada peristiwa penting antara sidang pertama dan sidang kedua, di mana pada saat itu setelah sidang pertama ini, panitia 9 yang terdiri dari 5 nasionalis dan 4 tokoh agama Islam membuat suatu konsep tentang perumusan undang-undang yang dimana di situ terdapat momen lahirlah suatu Piagam Jakarta, yaitu sekitar pada tanggal 22 Juni 1945. Selanjutnya PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dengan tugas utamanya melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Nah, sidang ini tuh ada 3. Sidang yang pertama itu hasilnya penetapan Undang-Undang 1945, penetapan Presiden Wakil Presiden, penetapan Komite Nasional. Sidang kedua ada penetapan 12 kementerian dan penetapan 8 provinsi. Dan sidang ketiga yaitu pembentukan KNIP, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 4 konsensus dasar. 4 konsensus dasar ini, yang pertama ada Pancasila. Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta, yang dimana Panca berarti 5, Sila yang berarti dasar atau peraturan mengenai tingkah laku yang baik. Nah, Pancasila ini diambil dari Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada Kerajaan Majapahit. Pancasila ini dicetus pertama kali oleh Muhammad Yamin sebagai ideologi negara. Yang kedua ada Undang-Undang 1945. Undang-undang ini dirancang itu pada saat BPUPKI. Dan selama perjalanan Indonesia ini sudah mengalami beberapa amandemen. Yang saya tahu sekitar 4 amandemen sudah ada perubahan terjadi. Terus yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, juga dari bahasa Sanskerta. Bhinneka yang berarti berbeda, tunggal yang berarti satu, ika yang berarti dua. Atau dengan kata lain yaitu walaupun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Itu juga diambil dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada Kerajaan Majapahit. Selanjutnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu tidak terlepas dari peristiwa 17 Agustus 1945 di mana Indonesia itu merdeka dan Indonesia bisa mendirikan negaranya sendiri. Selanjutnya ada identitas NKRI. Apa aja sih identitas NKRI? Yang pertama ada bendera. Nah, bendera Indonesia itu yaitu sang merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Lalu bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia yang sesuai dengan yang pertama kali itu dicetus pada trilogi Pemuda atau Sumpah Pemuda. Lalu ada lagu kebangsaan kita yaitu lagu bangsa Indonesia itu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bapak Rudolf Supratman. Lalu lambang negara kita ada Garuda. Nah, lambang Garuda ini memiliki banyak arti, diantaranya yang pertama ini ada di segi bulunya, ada bulu pada sayapnya ada 17, lalu pada ekornya ada 8, lalu pada kakinya ada 19, dan pada lehernya ada 45. Ini melambangkan tanggal Indonesia Merdeka itu 17 Agustus 1945. Lalu burung Garuda mengarah ke arah kanan yang berarti ini etika.
lalu berwarna emas melambangkan kejayaan, lalu di sini ada perisai melambangkan ketahanan dan pertahanan, lalu di sini ada garis tegas pada perisai ini melambangkan garis khatulistiwa, lalu di dadanya ini juga ada Pancasila, dan ini membawa Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu bela negara. Nah, apa itu bela negara? Ada yang tahu? Dan sejauh mana kita cinta terhadap negeri ini? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan dalam menjaga kedaulatan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 95. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar hukum dan ancaman dalam bela negara. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang 95 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu Undang-Undang 95 pasal 30 ayat 1 di mana tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Adapun ancaman dari bela negara merupakan usaha dan kegiatan dari dalam negeri maupun dari dalam dan luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila, mengancam atau membahayakan NKRI. Seperti contohnya pada isu-isu kontemporer sekarang ini, di mana banyak isu radikalisme, terorisme yang masuk ke dalam wilayah negara kita. Selanjutnya saya akan membahas mengenai nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara terdiri dari 5 aspek, yaitu yang pertama cinta tanah air. Bentuk cinta tanah air itu seperti apa sih? Yang pertama mencintai produk dalam negeri. Terus yang kedua menjaga nama baik bangsa dan negaranya. Lalu yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, ditunjukkan dengan sikap seperti ikut pemilu. Lalu yang kedua ikut organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna, PKK. Lalu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, ini ditunjukkan dengan paham terhadap nilai-nilai Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Hal ini ditunjukkan dengan sikap seperti membela bangsa negara dari berbagai macam ancaman, lalu berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang terakhir ada kemampuan awal bela negara, yaitu ditunjukkan dengan senantiasa memelihara jiwa, raga, dan senantiasa menjaga kesehatan jasmani. Yang terakhir kita akan membahas mengenai implementasi bela negara sebagai ASN. Implementasi bela negara sebagai ASN itu dilakukan dengan yang pertama melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, melakukan tugas secara profesional, selalu mendukung dan memakai produk dalam negeri, lalu mendorong kesetaraan dalam pekerjaan seperti kesetaraan gender, suku, ras, lalu memegang teguh prinsip netralisasi ASN dalam politik seperti yang kita tahu bahwa ASN dilarang masuk ke dalam partai politik. Lalu selalu menjaga kebugaran untuk kesehatan jasmani, memegang teguh ideologi Pancasila, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Implementasi bela negara ini sebagai ASN itu terangkum itu semua itu dalam fungsi ASN, di mana fungsi ASN itu ada 3. Yang pertama membuat kebijakan, lalu sebagai pelayanan publik, lalu juga yang ketiga sebagai pemersatu bangsa. Dan yang terakhir menciptakan sikap bela negara. Apa sih menciptakan sikap bela negara? Yaitu keadaan siap baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai bela negara. Dan ini biasanya dilakukan dengan 1. Membina kerukunan, menaati peraturan, menjaga persatuan dan kesatuan agar semua tercipta supaya persatuan dan kesatuan itu tumbuh. Nah, dari paparan tadi dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara harus diterapkan dalam diri kita, terutama untuk ASN, agar dapat mencapai tujuan nasional yaitu menjadi ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat pemersatu
persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.